Mohon izin, tidak saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kita atau kami. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul melalui tatap maya ini di ruang maya dalam rangka rapat intern atau rapat dinas khusus di sekolah Pistin 05 ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya terkait perkembangan yang ada, situasi yang ada atau informasi-informasi yang harus kita sikapi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mohon izin dibuka kameranya dulu, mumpung di awal kita foto dulu sebentar, ya setelah itu baru kita tutup lagi saya izinkan. Yang berikutnya Pak Eka kelas 6, Pak Eka mohon notulen dicatat pertemuan hari ini ya, materi hari ini atau kesimpulan rapat hari ini. Pak Iwan sebagai MC-nya, berarti Pak Eka-nya untuk sebagai notulen, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita foto dulu ya, Pak Parlan, Pak Sahlan, kemudian siapa nih? Foto dulu. Ya. Mas, fotoin dia. Sebentar. Ya sini, makanya sini. Di screenshot juga dari sana ya. Ya baik Bapak Ibu kita screenshot ya. Hitungan ketiga. Ini yang di atas itu kita. Berdiri di belakang. 3. Slide. Itu. Lagi 1. Enggak gitu juga. Ngapain Bu Mei? 3. Oke. Pak Eka di screenshot juga dari sana ya, biar nanti buat notulen jadi sudah gabung. Baik. Laptop. Silakan Bapak Ibu saya izinkan untuk tutup kembali videonya kalau memang berat, kalau memang masih bisa silakan dibuka ya. Tutup, baik, iya. Motornya diulang. Mau diulang. Baik Bapak, adanya edaran dari Kasatlank ya, ada edaran dari Kasatlank di mana Kasatlank akan melakukan kunjungan ke tiap sekolah. Ya, dalam kunjungan tersebut akan dicek atau direview atau supervisi terkait yang pertama adalah kurikulum ya, KTSP-nya. Ada tidak KTSP-nya? Kemarin kita sudah cek diskusi, saya tanyakan langsung dengan operator, sudah ada, cuma belum dijilid, masih di Bu Hari. Nah, mudah-mudahan sudah selesai ya, sudah ada. Bu Hikmah gimana, sudah selesai belum, Bu Ik? Atau Pak Ardi? Kurikulum sudah dijilid ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik, itu satu. Jadi kurikulum sudah dijilid. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kurikulum itu intinya pada saat pandemi ini, sesuai dengan juknisnya, diizinkan kita menggunakan salah satu dari 3. Yang pertama adalah kurikulum sepenuhnya, yaitu kurikulum seperti kondisi normal 2013. Ya, kondisi normal, seperti biasa, waktu lalu sebelum pandemi. Yang kedua adalah kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini keluaran dari kementerian juga yang sudah dikondisikan. Jadi ada KD-KD yang sudah digabung, ada KD yang dihilangkan. Ya, ada yang saya ulangi, ada yang digabung dan ada yang dihilangkan. Nah, mohon Bapak Ibu ini harus sudah membaca ini, ya. Karena nanti tolong kita sepakati kurikulum yang kita gunakan adalah 2 tadi, kurikulum darurat dan kurikulum sepenuhnya. Artinya yang sekarang masa pandemi berarti kita menggunakan kurikulum darurat. Ya. Nah, di dalam kurikulum sebenarnya kita gunakan dua-duanya ada. Kenapa? Karena mungkin saja di bulan depan sudah selesai, berarti kita menggunakan kurikulum yang sepenuhnya kan gitu. Nah, saat ini kita melaksanakan kurikulum darurat di dalam kondisi pandemi ini. Artinya tolong diperhatikan Bapak Ibu, ada KD-KD yang digabung. Satu. Ada KD yang dihilangkan. Nanti Bapak Ibu harus baca nih, ya, masing-masing kelas harus tahu yang digabung KD apa saja, yang dihilangkan KD apa saja.
karena nanti kaitannya dengan penilaian. Ya, kaitannya dengan penilaian, rapot kita seperti apa penilaian, karena untuk nilai itu kan bunyi KD yang kita bunyikan kan gitu. Nah, ternyata KD-nya sudah dihilangkan kalau kita menggunakan kurikulum darurat. Nah, tolong di masing-masing kelas pelajari itu harus mengetahui di mana perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah kurikulum mandiri, yaitu kurikulum yang dibuat oleh sekolah itu sendiri. Kalau tadi kan kurikulum 2013 oleh kementerian, terus kurikulum darurat juga oleh kementerian. Nah, yang mandiri itu benar-benar sekolah yang mendesain, ya, melihat, mengambil dari 2 data tadi. Nah, itu diizinkan, jadi ada 3. Nah, sekali lagi untuk kita sepakati, kita sekarang menggunakan dua-duanya, artinya siap untuk yang 2013, siap untuk yang kurikulum mandiri darurat. Nah, jadi lebih banyak sekarang adalah kurikulum daruratnya. Karena apa? Karena kondisinya memang saat ini adalah pandemi, kita belum tatap muka. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita menggunakan kurikulum ini, tolong diperhatikan, Bapak Ibu sudah punya data materi-materi penting, ya. Dari KD-KD yang ada, Bapak Ibu sudah masing-masing kelas atau masing-masing guru sudah merangkum materi-materi yang urgent, materi-materi yang sangat penting, ya. Nah, dari materi-materi yang penting tadi sudah ada, katakan Ibu berdasarkan kurikulum darurat yang Ibu ambil misalnya. Kemudian dari situ Bapak Ibu sudah juga ditulis, dirangkum materi-materi yang sangat penting yang bisa dilakukan hanya pada saat PTM. Jadi materi yang penting ini, yang tadi penting, disaring lagi menjadi materi yang sangat-sangat penting, atau materi ini hanya bisa diserap oleh siswa dengan sangat tinggi, hanya bisa dilakukan dengan tatap muka. Itu ya. Jadi disaring lagi tuh. Jadi materi yang kira-kira harus bisa, hasilnya akan sempurna, hasilnya akan bagus kalau dengan tatap muka. Nah, gitu. Jadi nanti harapannya setelah kita melakukan tatap muka atau PTM, Bapak Ibu sudah punya materinya. Oh, ini yang harus saya garap. Nah, itu pun nanti Ibu masih menyaring lagi. Menyaring kenapa? Melihat jumlah pertemuannya berapa pada saat kalau kita PTM. Karena PTM itu hanya seminggu sekali. Berarti dikecilin lagi gitu. Jadi sudah mulai ada rangkuman-rangkuman yang Bapak Ibu sudah pilah. Ya, saya ulangi, dari KD-KD yang ada di kurikulum darurat, Ibu lihat, ambil materi-materi yang dibutuhkan di situ apa sih gitu kan, secara keseluruhan sudah ada rangkumannya di situ, apa namanya, materi intinya kita catat. Nah, kemudian dari materi-materi inti tadi diperkecil lagi. Materi ini hanya bisa dilaksanakan pada saat tatap muka, ya, dilaksanakan bisa dengan hasil yang maksimal, ya, dengan bisa dengan maksimal kalau tatap muka, ya. Itu sudah ada seperti gambaran, jadi punya masing-masing. Jadi pada saat nanti Kasatlang meminta itu, ya, data itu Ibu Bapak sudah ada. Nah, kapan Kasatlang datang itu kita nggak tahu. Ini sudah 1 minggu berjalan. Ya, surat itu 1 minggu berjalan, kita nggak tahu datangnya kapan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga unik nih. Waduh, kok Kasatlang turun gitu kan? Memang Kasatlang ini luar biasa nih. Jadi melihat nih berarti ada sisi kelemahan di pengawas kita, atau kelemahan di kepala sekolah ini. Ya, saya sebagai kepala sekolah ada kelemahan, dilihat seperti itu. Nah, intinya mau dibantu, ya, mau disamakan persepsinya lagi. Nah, ini tolong Bapak Ibu siapkan, ya, kondisi-kondisi tadi. Jadi saat ada pertanyaan atau bukti fisiknya itu bisa kita jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab ini, karena memang Sudin, dinas, dan seterusnya pengawas tidak membutuhkan penjelasan secara lisan, tapi dia membutuhkan adalah bukti fisik. Jadi kita tinggal sodorkan saja bukti fisik. Tadi misalnya, mana materinya, Bu? Tinggal sodorkan materinya ini, ya. Judul materi kah atau materinya, Ibu udah sodorkan ke kita atau ke Kasatlang tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini kaitannya
Kasatlantas Sudin mensupervisi atau monitoring pelaksanaan BDR atau pembelajaran dari rumah maupun PTM itu dimonitor langsung seperti apa bagaimana. Nah, itu satu. Terus yang kedua juga dia kan sudah tadi kurikulumnya satu. Yang keduanya adalah prosesnya mau dilihat juga. Nah, prosesnya ini Bapak Ibu artinya apa? Pasti kaitannya dengan digital. Ya, selama ini proses ini hambatannya apa? Ini kan contoh saya Lisa nanya kepada beberapa teman guru, ya Pak, saat kita melakukan Zoom banyak anak yang begini gitu kan. Ada yang kuota lah, ada yang handphonenya dipakai dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini dalam proses ini kita terus menggiring, terus ada Zoom, terus ada Google Classroom dan seterusnya. Ya, jangan kita bermain lagi di WhatsApp. Ya, sekali lagi kita sudah berpindah dari titik WhatsApp cukuplah 1 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah pindah, ya. Kita sudah bermain di digital tadi, mau tidak mau ada Zoom, ada Google Meet. Nah, terkait hal itu nggak mampu, oke kita kondisikan seminggu sekali, ya dalam 1 bulan atau seperti Bapak Ibu yang tahu. Tetapi kita jangan nyerah, Pak kondisi begini jangan nyerah. Kita harus cari solusinya seperti apa, ya. Jadi ini yang kita sudah khawatir ya pada saat BDR ini banyak sekali hanya sekedar menggugurkan kewajiban anak belajar di rumah kita nggak tahu seperti apa, guru juga banyak yang mengajar juga dengan cara apa kita pun tidak tahu. Nah ini tolong kita sama-sama, ayo kita benar-benar melaksanakan pembelajaran yang sesuai harapan atau sesuai dengan juknis yang diberikan pada saat kondisi COVID ini seperti apa atau kondisi pandemi. Nah, Bapak Ibu, jadi itu prosesnya juga mau dilihat. Nah, proses tadi tentu sekali lagi saya ulangi kaitannya dengan Bapak Ibu menggunakan Zoom atau Google Meet atau aplikasi lain atau sistem yang lain, misalnya Quizzes dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk teman-teman, Mbak, saya belum bisa. Oke, perlahan saja. Yang penting kita ada komunikasi, ya. Kalau belum bisa di dalam kemarin memang secara data yang saya minta itu ya ada yang jawab belum bisa komputer, ada yang jawab sudah, tapi ini yang jawab yang justru saya lihat sudah bisa. Ya Pak, kalau saya bisa iya, mahir belum, oke. Nah itu data yang sudah Bapak berikan, alhamdulillah sudah saya terima. Ya tinggal nanti kita cek cross lagi, cross check di lapangan seperti apa, gitu ya. Nah nanti kalau memang ada hambatan, berarti kita cari mungkin solusinya adalah kita melakukan tutor sebaya. Oh besok kita latihan kuisis loh. Biar teman-teman bisa melaksanakan kuisis. Nanti yang memberikan tutor sebayanya adalah Pak Eka, misalnya seperti itu, atau Pak Iwan, misalnya seperti itu. Kita antar teman, kita kondisikan. Jadi harapan saya semua bisa untuk IT, gitu ya. Nah ini detik-detik terakhir pun kita kondisikan harus bisa, gitu ya. Nah tinggal mengkondisikannya sesuai kemampuan tadi. Oh kalau memang itu ya sudah zakat. Misalnya dari kelas 1, minimal kelas 1A berjalan, 1B-nya belum misalnya gitu ya. Kelas 2, 2B-nya berjalan, kelas 2A-nya misalnya belum. Ya silakan, nggak masalah. Ya gitu ya. Tapi sekali lagi semua harapannya adalah kita melaksanakan dengan menggunakan Zoom atau Google Meet secara rutinitas. Nanti muncullah video-video pembelajaran dan seterusnya. Jadi kita selalu meningkatkan Bapak Ibu, terkait nanti kelemahannya kita evaluasi dan kita carikan solusinya. Oh ternyata di PISTIM 5 masih membutuhkan pelatihan ini. Nah, itu kita cari solusinya. Kita adakan lagi pelatihan atau kita mengikuti pelatihan di luar. Nah, ini sekarang kan banyak sekali pelatihan-pelatihan. Tolong Bapak Ibu benar-benar kita laksanakan atau kita ikuti ya untuk menambah wawasan kita. Baik, itu yang keduanya yang akan digali oleh Kasatlantas kita. Kemudian yang ketiga adalah penilaiannya. Proses penilaian seperti apa? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini penilaian kan masih ada yang manual, ada yang sudah menggunakan Google Classroom gitu kan, ada yang menggunakan Google Form gitu dan banyak sekali. Nah ini harapannya sekali lagi memang kita diarahkan digiring sudah menggunakan digital seperti apa. Ya minimal tadi ya Google Form sudah berjalan untuk soal-soalnya gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau tadi saya melihat masing-masing PTS sudah membuat template foto itu udah luar biasa saya lihat gitu kan, udah semuanya mengirim. Nah ini berarti kan
sudah kenal semua dengan IT, gitu kan. Nah, tinggal tadi kaitannya kemudian seperti apa. Nanti Bapak Ibu mohon sekali lagi dikondisikan, disiapkan. Jadi dalam rangka kita menjawab apa yang akan ditanya atau yang disupervisi atau monep oleh Kasatlantas kita. Itu ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan itu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu yang berikut adalah persiapan kita ada 3 momen besar, 4 jadi sekarang ya, 4 momen besar yang ada di depan mata kita, yang sekarang sedang berjalan PTS, ya penilaian tengah semester. Alhamdulillah saya anggap itu sudah rutinitas ya, sudah berjalan. Kemarin saya sudah minta untuk kepanitiaan ke Bu IPA, ya nanti dikondisikan aja ya sekedar nama atau gimana, pokoknya sudah ada ya kepanitiaannya ya, dikondisikan Bu IPA, nama PTS nih siapa-siapa aja, kemudian juga ada proposalnya gitu sebagai arsip pelaksanaan PTS. Nah kemudian nanti nilai-nilai Bapak Ibu ya mau segera ya kalau sudah diolah dalam bentuk leger dikirim ke sekolah ya yang ke Bu Hikmah. Nanti tekniknya terserah, mau manual atau mau menggunakan digital ya silakan. Yang penting sudah ada gambarannya. Nah kemudian dari situ Bapak Ibu tolong analisis dari PTS tadi. Analisisnya apa? Apakah anak kita memang ada anak yang bermasalah ya terkait dengan diduga dia inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Ya, itu arahnya yang utama di sana. Kenapa? Biar kita dapat temuan. Kalau memang itu ternyata mereka adalah inklusi, berarti kita giring mereka supaya ada pembuktiannya. Ada dari hasil psikolog atau psikiater untuk pembuktian itu. Nanti kalau sudah itu, dari permohonan orang tua bahwa anak ini adalah anak berkebutuhan khusus. Sehingga apa mereka terkawal untuk naik berjenjang seterusnya. Tidak ada masalah. Karena kalau kita temukan anak itu NBK, maka nanti dia nilainya berbeda dengan anak yang reguler ya, 6 di mereka 6 di sini berbeda kualitasnya, 10 di mereka 10 di reguler berbeda kualitasnya. Nah nanti mereka harapan tetap akan terus naik jenjang. Kalau dia kondisi normal reguler, ada hambatan banyak kekurangan di KKM ya, persyaratan KKM kan gitu, kita tahu 3 atau 4 di bawah KKM anak ini tidak naik kelas kan gitu. Nah ini tolong dikondisikan, kalau mau syukur-syukur nggak ada temuan itu ya. Jadi analisis pertama hasil PTS itu pertama. Terus yang kedua, yakinkan saja bahwa itu memang murni nilai anak tersebut. Kalau Bapak Ibu masih ragu dengan hasil anak, ini kan karena dikerjakan di rumah, Bapak punya trik cara ya, jangan memponis ya, selagi jangan memponis atau mengambil alih udah dikurangin nilai, jangan ya. Tapi kalau Bapak punya trik cara ya, misalnya apa, bawa video call kembali, tanya jawab lisan dan seterusnya, itu berarti ada bukti fisik lain ya yang bisa kita konsumsi. Oh ternyata nih jawabnya dia berbeda banget gitu kan saat dia lisan. Nah artinya ada kecurigaan, berarti dikerjakan oleh orang lain kan gitu. Nah itu silakan, yang penting Bapak nilainya itu ada bukti pembandingnya ya, yang dilakukan tes selanjutnya secara lisan. Jadi sekali lagi jangan memponis atau langsung merevisi nilai yang mereka miliki. Ya, hasil PTS misal 100, saya ragu nggak mungkin 100, langsung dikasih 60, 80, jangan. Ya yakinlah itu 100. Kalau mau ngerubah sekali lagi harus ada bukti lanjutannya. Ya contoh tadi Ibu video call, ya Ibu tanyakan, oh ternyata nilainya rendah. Nah silakan Ibu nilai itu dibagi 2 atau gimana, untuk pertimbangan. Yang penting masuk logika atau masuk daya pikir nalar kita nyambung dengan orang tua, nyambung nilai sekian. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan kondisi kita dalam belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain PTS juga kita dihadapkan dengan PTM. Nah, ini Bapak Ibu, untuk PTM berita terbaru tadi ya, di TVRI, kebetulan saya di rumah, ada 25 sekolah di DKI Jakarta menjadi klaster penularan COVID-19. Jadi yang tatap muka ini yang sedang berjalan berdampak, ada 25 sekolah di DKI yang menjadi tempat penularan
COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu tolong disikapi ya. Tadi komentar dari KPAI. KPAI itu bangga sekali dengan DKI Jakarta yang luar biasa menyiapkan kondisi sekolah. Nah, di DKI ini sangat luar biasa, sangat ketat. Nah, ternyata kenapa masih kecolongan ada 25 sekolah yang menjadi klaster tempat penularan COVID-19, baik itu peserta didik maupun tenaga pendidikannya. Nah, itu disimpulkan karena masih rendahnya atau masih belum maksimalnya perlakuan terhadap 5M. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tolong semua sama-sama Bapak Ibu, pokoknya saat dimanapun kondisi 5M benar-benar diterapkan. Ya. Nah, tolong sekarang kita bicara sekolah. Pak Tajudin, Pak Dian, atau guru piket, ya, selama ada di sekolah, Diam, woi. Cumi, Bu. selama di sekolah, siapapun yang hadir ke sekolah, mohon dilakukan prokes yang ketat. Artinya apa? Suruh mereka yang hadir cuci tangan. Ya, ini sorry, saya ulangi lagi. Untuk Pak Tajudin, Pak Dian, dan guru piket yang ada di sekolah, selalu ingatkan, ya, siapapun yang hadir sekolah, ya mau saya, mau pengawas, mau Asudin, Pak Dinas, sebelum di pintu gerbang di situ ada wastafel, minta mereka untuk cuci tangan. Satu. Yang kedua, cek suhu selalu, ya. Cek suhu, jadi standby siapapun bisa bergantian di situ kan, cek suhunya. Nah, cek suhu kalau dia 37,5 ke atas tidak boleh masuk. Stop dulu, istirahatkan 10-15 menit. Ya. Setelah 10-15 menit cek lagi. Ternyata suhunya turun, nah, boleh izinkan dia masuk. Berarti suhu yang tadi tinggi kemungkinan perjalanan karena panas dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia tetap dengan kondisi masih tinggi juga, ya sudah tidak diizinkan untuk ke sekolah. Silakan balik badan atau balik kanan untuk kembali ke rumahnya. Gitu ya. Nah, kemudian tetap ada data. Ya, selalu seperti kemarin ada vaksinasi. Jadi ada data yang berkunjung sekolah itu siapa aja, guru-guru yang hadir, tanda tangan di situ, suhu berapa, ya. Harus ada data itu. Jadi tetap bermain data itu. Ya, sekali lagi siapa yang memainkan itu? Tadi guru piket, yang piket, dan Pak Tajudin serta Pak Dian. Ya, yang berpeluang itu di situ siapa, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk 5M tadi sekali lagi tidak putus-putus ya diingatkan. Kita sekali lagi mohon, kita sesama guru kenal dekat dan seterusnya, akhirnya kita nggak bisa membatasi diri. Nah, tolong, inilah yang menjadi tantangan kita sekarang ini, bahwa kita hidup tadi new normalnya ada 5M. Ini memang nggak enak Bu didengar dan prakteknya bingung gitu kan. Ketemu teman kita sesama guru di kantor ngatur jarak kan janggal gitu ya. Tapi ini mau nggak mau kita terapkan Bu, karena apa? Kita nggak tahu teman kita ini dari mana aja, ya. Dia punya mungkin keluarga sedang sakit dan seterusnya. Ini benar-benar untuk kita mungkin semua siap Pak. Udah kalau namanya sakit mungkin takdir mungkin gitu ya. Kita udah siap semua. Tapi karena ini membawa nama sekolah, ya, ada satu aja temuan itu udah heboh, ya. Apalagi nanti bawa nama belajar PTM. Udah nih heboh seperti sekarang 26 sekolah, mungkin dievaluasi nih nanti. Ya, apakah ditunda lagi atau diperketat lagi nanti kan gitu. Nah, ini jadi itu Bapak Ibu, bahkan kalau data kementerian ada 2.000 lebih ya, ada kasus kejadian yang dampak dari PTM ini menjadi penurunan COVID-19. Nah, untuk Jakarta Timur Bapak Ibu, Jakarta Timur ini posisi ada 6 sekolah menjadi klaster baru dampak dari PTM. Ya, berarti kan yang PTM tatap muka ini sudah 6 sekolah. Nah, kita sedang ke sana. Dampaknya nanti mungkin terjadi keraguan dari diri kita sendiri, ya, keraguan dari orang tua, ya. Oh, udah kalau itu janganlah, saya batalin, jangan sampai kita nggak masuk sekolah, nanti kita kena kan gitu. Nah, ini tolong kita waspadai Bapak Ibu,
bagaimanapun kita harus mendorong, ya mendorong bagaimana kita harus tetap tatap muka. Nah, tugas kita yang utama adalah tetap dengan kondisi disiplin 5M yang sangat tinggi, ya itu ya prokesnya dengan kondisi yang sangat tinggi. Jadi tolong Bapak Ibu, kemarin ya waktu vaksinasi, Pak kan 2 tahun nggak ketemu, saya kangen gini-gini, terabaikan ya sudah, saya nggak bisa komen lagi. Ya saya keliling sampai Bu Sarah juga ke atas dan seterusnya, tetap berkerumun, ya. Nah itu dampak kita nggak tahu. Nah ini mohon sekali lagi siapapun dan diri kita biasakan saat setelah ini ya kondisi 5M jaga jaraknya benar-benar diterapkan. Nah, kemudian juga saat kita membantu teman sekolah ya, sekolah mungkin dapat tugas menugaskan murid-muridnya, kemudian tugas itu dibawa ke sekolah. Nah tolong waspadai Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya yang namanya tempat. Jadi drop box ya, buat dari kardus saja nggak yang sederhana. Jadi tugas dari atau barang yang dibawa oleh murid dibawa ke sekolah, taruh di drop box dulu ya. Ya disterilkan dulu lah kurang lebih, jangan ibu langsung pegang langsung ambil, berarti ibu juga menerima penyakit dari yang nggak tahu barang itu dari mana ya, walaupun dari murid kita. Jadi itu Bapak Ibu kewaspadaan kita benar-benar waspada terkait PTM ini. Oke, kemudian ini juga yang saya alami sentuhan nih. Ya namanya kita dengan murid pasti menyentuh anak, enak kita pegang, benerin dasinya dan seterusnya. Ini tolong sepakat kita itu tidak kita lakukan lagi. Kita hanya perintah dari mulut aja, enak rapikan, perintah dari mulut. Nah kalau kita memang terpaksa harus melakukan itu dengan kondisi APD kita yang bagus, berarti ada sarung tangan, ya. Oke lah kita bantu. Setelah itu Bapak Ibu cuci tangan langsung, gitu ya. Nah, kemudian jika temukan dana yang sakit terus, ya tadi perlengkapan kita harus lengkap juga, ada baju APD-nya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, itu untuk PTM, ya nantinya persiap kapanpun ya, mau PTM, mau kita piket, ya kita datang ke sekolah piket sudah mulai nih, kita kondisikan ya dengan 5M-nya tadi. Baik, Bapak Ibu, untuk PTM, selanjutnya kita kemarin kan sudah mengisi instrumen, dan situ banyak sekali lagi Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab atau tim jawab, dijawab dengan agak bohong-bohong sedikit lah gitu. Contoh, kita wastafel itu cuma ada berapa kemarin? 6 atau berapa? Kita jawabnya 10 atau 12. Ya. Karena memang dalam persyaratan satu kelas harus ada 1 wastafel. Nah, kita sudah menjawab, berarti ada data kita yang kurang. Yang data katakanlah saya lupa ya. Data 6 sebenarnya wastafel, tapi kita menjawabnya adalah 12. Berarti ada selisih 12 yang harus dipenuhi. Nah ini saya kemarin sudah konsultasi, sudah ketemu dengan komite, mencari solusi seperti apa. Alhamdulillah gayung bersambut, kondisi komite sudah bergerak. Ya. Nah ini bergeraknya berapa dan bagaimana, saya sudah kasih rambu-rambu Bapak Ibu. Intinya saya tidak izinkan meminta sumbangan dari murid, meminta sumbangan dari orang tua secara merata. Tapi kalau minta kepada individu, memintanya kepada alumni itu yang saya izinkan, gitu ya. Dan alhamdulillah mereka kemarin ada laporan yang cukup bagus. Kemarin saya, Bu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Pak Eka, kemudian Bu Hikmah ya hadir bersama bergabung di komite. Ada beberapa laporan yang kita TL, artinya mereka menyumbang beberapa wastafel. Nah, ini sudah dikondisikan bersama Pak Eka, nanti kita lihat kondisinya. Nah, itu untuk wastafel. Nah, kebutuhan lain masih banyak. Nah, ini Bapak Ibu peran dari wali kelas. Ya, tolong bagaimana kita menutupi kelemahan sekolah ini. Ya, ada banyak sekali yang masih kurang. Nanti tanya ke Pak Eka atau Pak Eka nanti ada waktu untuk menjelaskan kekurangannya apa saja, atau Pak Ardi ya, yang kemarin saya sudah minta datanya. Nah, solusi seperti apa gitu kan? Kalau memang tadi anggaran kita nggak bisa, berarti mau tidak mau kita bergerak tadi dengan cantik. Wali kelas mengkondisikan dengan para wakolasnya seperti apa yang bisa dikondisikan. Ya, jangan beban berat. Pokoknya Bapak Ibu kenal, ya rangkul secara individu, ya
Atau tadi yang secara bersamaan tadi yang katakan masker cadangan berarti bagaimana kalau orang tua saja yang mengkondisikan karena dipakai untuk cadangan kan gitu. Kita tidak maksimal dalam mengkondisikan masker cadangan, bisa seperti itu. Nah, ini kembali bergerak bareng dengan kondisi tadi, tidak kita izinkan untuk memungut kepada siswa atau ke orang tua secara bersama. Terus saya tidak izinkan semua. Oke, terus Bapak Ibu PTM nanti mungkin Pak Eka nanti share. Kita PTM kita gambaran seperti apa sih? Nanti Pak Eka tolong di-share ya biar sama-sama kita pelajari. Ini kita belum sepakati Bu Bapak Ibu, hanya beberapa contoh sekolah yang kita harus lihat ya dari video-videonya. Mungkin juga nanti ke depan saya ajak beberapa orang untuk berkunjung ke satu sekolah. Ya tim-tim intinya yang penggerak PTM saya ajak berkunjung ke sekolah. Apa yang disiapkan mereka, gitu ya. Nah harapannya kita punya gambaran yang maksimal, jadi benar-benar sempurna. Ya, nah, itu ada beberapa video terkait mulai dari pintu gerbang. Nah, kalau mulai masuk pintu gerbang, diapakan pintu gerbangnya, rutenya bagaimana, diapakan rutenya dan seterusnya. Itu untuk PTM. Nah, kemudian Bapak Ibu, PTM kemarin sekali lagi ada kaitan dengan instrumen yang harus kita isi. Sekali lagi, bukti fisik itu harus dimunculkan Bapak Ibu terkait dengan PTM tadi. Bukti fisiknya harus ada. Nah, Bapak Ibu sudah mulai nyicil dari sekarang, ya. Kemudian juga Pak Eka, Pak Ardi sudah mengkondisikan dengan Google Form. Ada isian-isian yang harus dikondisikan. Nah, tolong Bapak Ibu, jika ada share atau kiriman info dari Pak Eka terkait PTM atau Pak Ardi, ya, mohon segera di TL yang kaitannya berhubungan dengan wali kelas, wak kelas atau murid. Ya karena kita nggak mungkin nge-share langsung ke orang tuanya kan gitu. Pasti saya nge-share-nya adalah ke grup kita. Dari grup kita share lagi ke grupnya masing-masing kelas. Nanti mohon dengan segera. Ya jangan tunda. Terus pantau. Kalau misalnya pokok kelas ini cuma sekian, kelas ini cuma sekian, responnya kurang cepat. Nah itu kita oprek-oprek bareng, kita gerak-gerakin bareng, ingatkan, ayo cepat, ditunggu seperti itu. Ya kerjakan Bapak Ibu terkait data memang ini dimintanya sangat-sangat cepat. Jadi mau ngomong kita juga bergeraknya dengan cepat. Ya. Baik, itu Bapak Ibu nanti tambahannya mungkin Pak Eka bisa nambahkan terkait dengan PTM, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga berikut terkait akreditasi. Ini berkali-kali juga saya ulang-ulang ya, kita sudah diakreditasi itu seharusnya tahun 2020 kalau saya lihat data. Karena akreditasi terakhir adalah 2015. Nah, 2020 kemarin saya coba konsultasi dengan Pak Korwas, tapi sampai detik ini saya belum dapat izin, sudah minta, ya Pak nanti masih ada rapat nih, udah 2 kali, masih kondisi seperti itu, saya sekat dulu biar mereka Pak Bardi atau Pak Korwas yang ngebel deh kalau seperti itu, karena sudah 2 kali saya minta izin untuk telepon belum bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah akreditasi yang kemarin kita sudah bentuk tim, ada di sana nanti Bu Hikmah ya kan harus direvisi terkait dengan SK penugasan guru ya, direvisi dengan revisi yang kemarin ada tambahan-tambahan yang kita akhir rapat yang kemarin. Dan ini saya belum terima. Tolong nanti kalau memang sudah jadi itu saya lihat lagi nanti baru kita bagi, saya bagi, semoga saya panggil satu persatu ya. Saya berharap apa yang berbunyi di situ menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan. Gitu ya. Oke. Untuk akreditasi Bapak Ibu, tim pengembang sekolah tadi mulai dari standar kelulusan, standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarpras gitu ya. Kemudian standar keuangan ini benar-benar bergerak. Ya, melihat sekarang nih sudah bisa bergerak, mengkondisikan buat akreditasi karena akreditasi melihat dari 8 standar. Ya, yang harus dipenuhi 8 standar apa, nah tolong disikapi apa. Nah kemudian masing-masing teman yang tadi terkait akreditasi nanti beliau berkoordinasi dengan Bu Hikmah sudah mendapat instrumennya, jadi sudah bisa menyisir sekarang instrumen apa yang dipenuhi di dalam masing-masing standar
Ya, standar 1 nih dibutuhkan instrumennya ini pertanyaan yang harus disiapkan, administrasi ini gitu kan. Nah, sudah mulai dicicil dari sekarang. Ya, nanti Bu Ik, tolong terkait instrumen akreditasi di-share ke grup biar teman-teman memahami dan mempelajari masing-masing, kemudian menarik data masing-masing. Datanya tadi, Ibrahim di tentang tanggung jawab di standar PTK. Ya, berarti saya terkait dengan instrumen PTK saja. Konsentrasi di situ. Oke. Akreditasi Bapak Ibu, sama-sama kita ingatkan nanti, ingatkan saya, ingatkan Bu Ik, ingatkan wakil kepala sekolah, ya harus segera mengejar badan akreditasi daerah yang berwenang mereka. Ya kita harus hubungi mereka. Kemarin sih sepintas Bu Sarah sudah meminta, ya udah Pebel mengajukan usulan untuk diakreditasi. Gitu kan. Nah, saya nanya udah ke Bu Operator, ternyata sudah diusulkan. Cuma kita menunggu giliran. Nah, ini sudah 2020-2021 kok belum juga dipanggil kan gitu nih. Berarti kita harus jemput bola, harus aktif. Jangan sampai kita dianggap ada kelalaian, kita disalahkan, rawan untuk akreditasi. Oke, Bapak Ibu, itu untuk akreditasi. Jadi intinya masih dibutuhkan bukti fisik yang lagi-lagi dibutuhkan ya, baik itu PTM dan akreditasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya poin ketiga adalah asesmen nasional. Asesmen nasional Bapak Ibu. Bentar Bu, Anis ada kunci nggak? Anis, ada kunci nggak? Baik, mohon maaf gangguan sebentar. Ya, asesmen nasional ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, ya sekarang alhamdulillah sudah terpenuhi untuk sarprasnya, tinggal persiapannya, dan kita juga sudah sosialisasi dengan para orang tua kelas 5. Dan nanti Bu Zahroh dan Bu Lisma ya, kelas 5, Bu Zahroh dengan Bu Lasmi, Pak. Oh, Lisma Lasmi ya, terbalik sih, dengan Bu Lasmi. Silakan mengundang beberapa murid untuk hadir ke sekolah, ya bekerja dengan Bu Hikmah dan Pak operator dan teknisi dan proktor untuk mereka latihan, ya. Nah kapasitasnya kan 15, Ibu atur aja 15 orang pertama, ya untuk datang ke sekolah, kemudian Ibu latih, ya mengkondisikan ini kita coba latihan mereka. Nah ini tentunya berhari-hari kan berjenjang. Mungkin satu hari bisa hanya dua kali ya. Terserah Ibu nanti lihat amati. Pokoknya jangan sampai ada bergerombolnya orang, ya kemudian melanggar prokes. Jangan sampai itu terjadi. Jadi intinya kemarin sudah hasil rapat dengan binaan, sudah dapat izin seperti itu, ya boleh melakukan simulasi terkait ANBK. Nah, simulasi ini paling tidak penggunaan alat, pengenalan alat, baru kemudian pengenalan soal-soal, gitu ya. Baik, itu untuk ANBK atau AN, kita tinggal nunggu saja prosesnya. PTS tadi sudah singgung, kita lewatkan. Kemudian Bapak Ibu masih ada dua lagi, yang berikutnya adalah SPMI. SPMI ini sedang berlangsung Bapak Ibu. Ini kemarin mungkin Bu Hikmah nanti harus menjelaskan ke teman-teman kemarin isian terhadap apa yang diisi. Nah, terus perkembangan SPMI seperti apa ini kan memang sudah ada agak berubah ya, bergabung, ada informasi-informasi yang harus kita samakan walaupun titiknya ada di sekolah tertentu. Nah, kemarin saya lupa fokus SPMI di sekolah PISTIM mana, saya lupa ya. Nah, biasanya itu diimbaskan gitu, kita coba bekerja. Nah,
Nah, ini saya belum melihat itu lagi di binaan 3 ini. Nanti sambil berjalan aja. SPMI artinya gini, SPMI ini juga kaitannya dengan ending akhirnya kan rapot sekolah, ya Bapak Ibu. Ending akhirnya menjadi rapot sekolah. Kalau SPMI ini biasanya ada instrumen-instrumen yang harus diisi oleh guru, tenaga pendidikan, kemudian oleh wakil kepala sekolah, orang tua dan murid. Ada kuesioner yang harus diisi, gitu kan. Nah, setelah diisi, kemudian itu nanti diolah, diinput oleh operator berjenjang, kemudian baru ada hasil nanti. Nah, jadilah rapot sekolah kita. Misalnya di standar kelulusan, ternyata di instrumen satunya, poin nomor satunya kita bintang 2 dan seterusnya. Nah, ini kita evaluasi, setelah dapat nilainya gitu kita evaluasi, dan ini kan akan menjadi program kegiatan sekolah. Ya, akan menjadi nanti rumusan RKS di sini. Jadi kita setelah memperbaiki atau menganalisis dari rapot mutu. Nanti kita lihat ya, lanjutan ini masih menunggu perkembangan dari proses yang dilaksanakan di binaan 3. Tapi yang jelas kita harus siap ya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, ini terkait dengan di bulan, ini sudah masuk September, Oktober, November, Desember. Biasa di bulan-bulan itu ada penilaian kinerja guru PKG. Juga ada penilaian kinerja kepala sekolah. Gitu ya. Nah, ini disikapi Bapak Ibu dari sekarang. Nanti kembali Bu Hima juga sama, ya mohon di-share ya instrumen-instrumen dari PKKS dan PKG sehingga teman-teman paham. Ya, adakah yang berkaitan dengan Bapak Ibu yang harus disiapkan, ya. Karena nanti dicari, diminta bukti fisik yang dibutuhkan dikaitan dengan instrumen tersebut, ya. Nah, dari sekarang kita sudah menyicil untuk menggerakkan PKKS dan PKG ini supaya kita di ke depan nggak ada masalah atau hambatan. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nah, di tambahan dinas lainnya adalah kita sudah nanti ditambahkan Pak Ardi ya terkait dengan KJP ya. KJP kita sudah terproses, sudah ada data, nanti yang Pak Ardi menjelaskan. Kemudian ada satu anak KJP ini terpaksa kita blokir ya. Itu kemarin dari kelas 4B atau 5B? 5B ya? Apa 4B? Bu Tuti kalau nggak salah ya. Pak Ardi, Abu Tari ya? Anaknya Bu. Regi. Anak Butari ya? Anaknya Kelas Bu Tari. Butari ya? Baik. Begini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, ini tolong kita mulai tindakan kita sekarang memang harus ada kehati-hatian ya kemarin ya karena memang laporannya sudah disimpulkan, ini harus diblokir, sudah ada usulan ke konsul ke Satlak, Pak Ardi, kemudian juga konsul ke P4OP ya diizinkan untuk diblokir ya. Nah, jadi Bapak Ibu terkait blokir kita udah pasti melanggar aturan, tetap kita harus konsultasi dan melaporkan. Ya mungkin ada pertimbangan lain atau kebijakan lain yang kita tidak mengerti gitu ya. Nah, ini sekali lagi jika terjadi pelanggaran tetap kita kondisinya harus ada laporan dan konsultasi. Nah, contoh gini Bapak Ibu sekarang, untuk mengeluarkan anak untuk saat ini, kita tidak bisa bergerak sendiri, Bun. Ini anak bermasalah nih, kita keluarkan, itu nggak bisa sekarang. Harus ada koordinasi dengan perlindungan anak, apa namanya, PPAT apa ya? Jadi namanya Suku Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak, kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi mulai agak konyol gitu loh, ya. Agak konyol sistem, tapi mau nggak mau kita ikuti karena memang itu aturan mainnya. Jadi anak-anak kita memang mau nggak mau seusia mereka kan dianggap tidak mengetahui kedewasaannya, tidak mengetahui tidak bisa bersikap dewasa, jadi tidak tahu. Kebanyakan mereka rata-rata korban memang gitu. Makanya tadi dalam menyikapi ini keputusan ini sekolah pun tidak diizinkan sekarang untuk memberi keputusan sendiri. Walaupun tadi udah pasti ini anak orang jarang masuk, ini nggak ada data, dipanggil seterusnya, udah keluarin aja gitu. Tapi nggak bisa, ya.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mohon jika kemarin sepintas ya saya dengar dan seterusnya, mohon jika ada anak yang aturan main gini Bapak Ibu, untuk izin sakit apa ya, itu untuk yang di bawah 3 hari ke bawah itu ibu bisa mengizinkan ya. Tapi kalau sudah 5 hari itu mau ngomong ke saya. Jadi ada anak nggak masuk 5 hari, segera lapor ke saya. Izin 5 hari, segera lapor ke saya. Sakit 5 hari juga, segera lapor ke saya. Jadi nanti saya juga lihat lebih nambah lagi. Saya harus lapor lagi ke pengawas. Oke Bapak Ibu. Jadi tolong nanti ada anak yang selama BDR ini ternyata dia nggak bisa hadir. Nggak ada terus gitu kan. Nah saya harus mengetahui. Kalau mereka udah 5 kali, atau memasuki 5 kali mereka tidak masuk, segera lapor ke saya. Kalau 3, Ibu sudah bertindak. Tadi kemarin ada yang minta izin, Pak, saya mau kunjungan ke rumah anak, murid ya, begini. Itu saya izinkan, silakan. Nah, itu memang mau nggak mau orang wali kelas bergerak ya, mencari data, mencari informasi, terus kemudian mencari solusinya. Itu Bapak Ibu terkait sekali lagi tambahannya mengkondisikan KJP tadi saya bicaranya, kemudian mengkondisikan jika untuk keputusan kita mengeluarkan anak pun kita sekarang harus dengan kehati-hatian, tidak bisa melanggar aturan. Kata kunci kita, apapun kita, yang pertama adalah regulasi, yang kedua koordinasi. Ya. Jadi wali kelas punya hak, tetapi tetap harus koordinasi dengan saya. Saya punya hak memutuskan, saya harus berkoordinasi dengan wali kelas. Seperti kemarin dalam keputusan memutuskan diblokir tadi, saya harus koordinasi dengan Bu Sarah. Nah, Bu Sarah sudah mengizinkan, kemudian selanjutnya Bu Sarah ngasih pesan, tolong lapor ke Kasatag, lapor ke P4, oke, kita TL. Jadi itu bagian dari koordinasinya. Padahal udah jelas-jelas itu anak belum melanggar aturan kan gitu. Berarti putusannya udah dikeluarkan aja, diblokir aja. Tapi tetap ada laporan dan koordinasi atau berpegangan tadi regulasi. Oke, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya nanti akan saya sampaikan piket ya, piket sudah ada. Nanti Pak Ardi tolong di-share di grup saja ya. Itu daftar piket Bapak Ibu. Sebentar, jangan mati. Mati. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Laptop saya mati lowbat baterainya, saya nggak kontrol tadi ya. Ini saya beralih ke handphone. Ya, sedikit saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Terkait tadi yang saya tambahkan tadi, PKKS ya. Tadi piket, yang pertama piket. Ya, nanti di-share oleh Pak Ardi di grup dan mohon dijalankan saja piket tadi. Kemudian ada berapa yang ditandai kuning. Yang ditandai kuning itu diperkirakan adalah yang di atas 50 tahun, kemudian diperkirakan komorbid. Nanti di situ diizinkan mau masuk atau tidak, tapi lebih baik di rumah saja pun nggak apa-apa. Ya, saya contohkan dari Pak Parlan. Nah, Pak Parlan mau datang ke sekolah mau piket, silakan, mau tidak pun silakan. Ya, karena memang kalau secara regulasinya mereka dapat hak untuk tetap WFH, mohon maaf. Kemudian untuk dikondisikan tadi hadir sekolah, tadi kekhawatiran karena untuk orang-orang tertentu
jika terdampak dengan COVID tadi, dampaknya luar biasa. Gitu ya, berbeda dengan yang kondisi kesehatannya atau masih tidak komorbid gitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu, juga saya akan menyiapkan untuk menjawab dari Kasatwak juga, saya akan mengkondisikan Bapak Ibu ada jadwal supervisi yang harus saya lakukan, ya, atau program kegiatan yang harus kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, terhitung hari Senin nanti ya, terhitung hari Senin. Ya, ini kan hari Kamis ya. Terhitung hari Senin, Bapak Ibu, khusus kelas 1, kelas 2 itu harus saya menjadwalkan untuk supervisi ya kelas 1 dan kelas 2. Nanti yang mensupervisi siapa? Saya, Bu Iva, kemudian guru-guru senior termasuk Pak Parlan, ya, Pak Nuh gitu kan. Intinya nanti yang saya misalnya kelas 4 kelas ini siap 2 kelas atau 4 kelas siap misalnya atau 3 kelas siap, nanti saya bisa berbagi. Atau saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya sudah saya menugaskan Bu Iva dan seterusnya. Jadi nanti yang mensupervisi Bapak Ibu ya tadi ada saya, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru-guru yang senior yang sudah lama ya. Nah, itu yang mengkondisikan melaksanakan supervisi membantu saya. Nah, Bapak Ibu, pada saat supervisi ini saya berharap yang hari Senin Selasa berarti kelas 1 kelas 2 itu mengundang kepala sekolah, mengundang pengawas, mengundang Kasatwak, mengundang Kasudin, mengundang dinas. Di dalam undangan bunyi itu ya. Saya ulang lagi, mengundang kepala sekolah, mohon maaf, tidak usah kepala sekolah, mengundang pengawas, mengundang Kasatwak, mengundang Kasudin, mengundang kepala dinas. Itu jam 4 ya dibuat undangan. Nanti kan contoh waktu busara pasti ada tuh yang lalu ya. Nanti dibuat ditujukan kepada 4 tadi, kemudian Ibu isi lain-lainnya, pemberitahuan salam pembuka, kemudian inti materi apa namanya nama Ibu atau wali kelasnya, materinya apa, kelas berapa dan seterusnya, gitu ya. Nah nanti undangan itu di bawahnya tanda tangannya adalah wali kelas mengetahui saya, ya atau tertanda saya langsung boleh. Nanti itu saya akan share ke pengawas, share dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan supervisi yang harus kita lakukan, sekaligus kita biarkan Bu Sarah melihat, saya melihat, ya apa adanya aja Ibu lakukan, sebisa Ibu yang Ibu lakukan, nanti sebagai bahan yang harus kita perbaiki apa. Ya. Jadi itu Senin kelas 1, kelas 2, kemudian hari Selasa kelas 3 dan 4. Ya, hari Selasa kelas 3 dan kelas 4. Kemudian hari Rabu off Bapak Ibu, tidak ada PTM, supervisi, tetapi Bapak Ibu hari Rabu mengikuti belajar. Ya, ada program dari Dinas Pendidikan Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta ada apa namanya Rabu Belajar. Ya, program Rabu Belajar. Nah, kita akan ikut semua di sana. Ya, setiap hari Rabu ada kegiatan Rabu Belajar itu sekitar kurang lebih jam 11 ya. Ada yang kadang jam 10, jam 11, ya kita ikuti aja sesuai jadwal mereka. Kemudian di hari Kamis baru kelas 5, kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemudian Bapak Ibu di hari Jumat ini kita khususkan untuk teman-teman yang aktif mau berbagi atau saya tunjuk ya untuk melakukan berbagi. Misalnya Pak Eka, saya tunjuk Pak Eka, tolong hari Jumat besok Pak Eka memberikan materi tentang kuisis, misal seperti itu. Ya, atau Pak Iwan, saya tugaskan Pak Iwan besok hari Jumat kita berbagi ya Pak Iwan, kita jam berapa, jam katakanlah setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat kita berbagi, Pak Iwan mengasih materinya tentang literasi, membaca atau literasi memerik dan seterusnya. Jadi kita khususnya hari Jumat itu kita berbagi. Mungkin Pak Parlan ya memiliki pengalaman yang lampau yang kemarin harus dibagi ke teman-teman, silakan. Ya kita tinggal jadwal. Jadi hari Jumat itu khusus kita berbagi sesama. Gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu mudah-mudahan ini ada pergerakan, ada pencerahan untuk kita semua, kita dan semua guru, kita saling berbagi. Baik,
itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini di selanjutnya nanti boleh Pak Ardi mau menambahkan, Bu Hikmah atau Pak Eka mau menambahkan atau Bu Zahro menambahkan apa yang kurang tadi saya sampaikan, atau teman-teman mau ada tanya jawab, monggo saya beri kesempatan waktu ini kita sampai jam berapa ya? Sesampainya lah ya. Ini jam 2.15, setengah 3 lah kita stop, 15 menit kemudian. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau ada membantu menjelaskan tambahan penjelasan atau mau yang bertanya. Silakan. Saya tidak dibuka aja semua Bu Zahro ya, dibuka mic-nya semua. Ya, silakan Bu Pak Ikhwan dipandu deh di teman-teman untuk tadi mau membantu pertanyaan atau menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan mengulas sedikit apa yang tadi Bapak sudah sampaikan. Yang ada 10 poin penting pekerjaan kita. Yang pertama yaitu akan adanya monit dari Satlak Kecamatan Pulau Gadung, dan data kita harus disiapkan dari kurikulum, terus materi-materi dari setiap KD, serta materi-materi penting yang harus disiapkan ketika nanti akan PTM berlangsung. Yang kedua yaitu proses BDR dan PTM. Kita akan cari hambatan dan solusinya. Diharapkan guru-guru meningkatkan pengetahuan IT-nya. Yang ketiga proses penilaian, mengacu juga ke pemahaman IT, sudah bisa dan harus memakai Google Form dan Quizzes. Yang selanjutnya itu PTS sedang berlangsung, administrasinya harus disiapkan sampai nanti kita analisis bersama. Yang PTM-nya klaster dari penemuan, dan kita harus tetap menjaga pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tugas-tugas yang dikirim oleh anak kita siapkan Dropbox-nya, jadi nggak langsung menerima. Selanjutnya, kita juga harus siap dalam akreditasi. Sudah ada pembagian tugasnya, dan diharapkan secepat mungkin bergerak untuk menyiapkannya. Untuk asesmen ANBK sudah ada, sarprasnya sudah lengkap, tinggal kita melakukan pelatihan ke anak, itu bisa didampingi oleh wali kelas 5 dan operator dan proktor. Selanjutnya SPMI kita akan nunggu kebijakan dari gugus 3, dan di bulan Oktober Desember akan ada penilaian guru dan KPPS. Kita harus siapkan bukti fisiknya, serta selanjutnya itu KJP. Harus hati-hati untuk mengeluarkan anak, dan yang paling penting kata kuncinya itu regulasi dan koordinasi antara kita semua dan kepala sekolah. Nanti piket jadwal baru akan di-share oleh Pak Ardi, ditunggu Pak Ardi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi itu mulai dari hari Senin depan kita akan melakukan perubahan. Jadi kita akan BDR-nya mengundang pengawas, Satlak, Kepala Sudin, dan Dinas. Terus sampai dengan hari Jumat kita akan lakukan tutor sebaya untuk menambah pengetahuan guru. Kiranya itu aja evaluasi rangkuman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, disilahkan dibuka mikrofonnya dan dinyalakan videonya.
Dipersilahkan yang mau bertanya. Halo, ada yang mau tanya? Apa udah paham semua? Bapak, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan izin bertanya. Silakan Pak Eka, silakan. Kan ini jadwal supervisi itu untuk wali kelas saja. Bagaimana untuk bidang studi? Apakah dibuatkan jadwalnya atau tidak? Terima kasih Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya langsung jawab ya Pak Iwan ya. Boleh Pak, silakan Pak. Baik, makasih Pak Eka diingatkan. Untuk yang non wali kelas ya PAI, PJOK dan bahasa Inggris, silakan mengatur dirinya masing-masing mau ngajar di kelas berapa. Yang intinya menyiapkan dirinya adalah seminggu sekali, gitu ya. Mau Bapak mengatur mau hari Selasa, mau silakan. Senin, tadi kan Senin, Selasa, Kamis ya, Senin, Selasa, Kamis. Yang penting di situ Bapak mengambil hari apa. Yang sekali lagi untuk teman-teman yang PJOK, PAI, agama, dan bahasa Inggris. Kalau kita punya bahasa Inggris ya, ada 3 itu. Oke, itu aja. Makasih. Berikutnya mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mohon izin sebentar. Sorry, ya, maaf. Terkait tadi yang justru bagus sekali nih gini ya. Misalnya hari Senin itu kan kelas 1. Silakan kolaborasi kan menggunakan Zoom, bisa nggak masuk semua kan, nanti bisa masuk semua, berarti Bapak Ibu ngajar, Ibu bersatu berkolaborasi kelas 1A dengan 1B. Ya ini tambah lagi, apalagi bisa tambah lagi dengan PJOK, misalnya 3 guru menjadi satu di situ, memberikan materi itu sangat luar biasa. Ya karena dengan fasilitas Zoom tadi bisa kita kondisikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan sesuai pengalaman yang sudah pengawas, Kasatlantas atau Sudin lebih senang adanya kolaborasi. Oke, itu aja tambahannya. Makasih. Jadi dibolehkan kolaborasi ya Pak? Ya, silakan. Sebab yang lalu itu kolaborasi dilarang Pak, jadi harus sendiri-sendiri. Di Ibu Sari dilarang ya? Enggak, maksudnya kepemimpinan yang lalu. Kami kebetulan kelas 6 itu pernah kolaborasi antara saya dengan Pak Eka, akhirnya diminta sendiri-sendiri. Oh, syukur kalau boleh dikolaborasi bersama gitu lebih baik. Jadi ilmu itu diterimanya banyak gitu loh. Iya, betul. Kalau dari satu kepala kan hanya sedikit, tapi kalau dari banyak kepala insya Allah bermanfaat. Dan saling mendukung Pak, menutupi. Kalau makan pada saat kita ngomong begini ada aja yang salah, nah teman langsung backup gitu loh. Nah itu intinya itu Pak. Banyak keuntungan ya. Iya. Itu. Baik, bisa dilanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Pak Iwan izin bertanya. Mengenai pembagian tugas ya Pak, tugas piket. Kan tadi pengecualiannya untuk yang sudah berumur. Ini mengenai saya kan hamilnya udah ini Pak, udah kasarnya udah besar banget, apa ada pengecualian apa gimana gitu? Ya termasuk yang hamil ya. Kalau Pak Irin belum termasuk yang hamil, saya juga punya trauma. Ya karena berisiko untuk hamil itu kalau terjadi sesuatu terserang COVID berisiko 2 orang kan gitu. Iya, berisiko 2 nyawa gitu ya. Ya termasuk Ibu, ya termasuk itu ya. Oh ya udah, makasih ya Pak. Berarti Pak Ardi yang dikuningin, Miss Yanti dikuningin juga Pak Ardi selama hamil. Itu ya mungkin solusinya apa ya? Ya selama hamil dan menyusui aja mungkin. Menyusui bisa kali Pak. Kenapa? Ibu udah mohon izin Bu, udah bulan berapa Bu? Sekarang udah 8 mau ke 9 Pak, tinggal bulan besok aja lah kira. Tolong disikapi ini cutinya Bu ya. Oh iya Pak, siap Pak. Jangan sampai terlambat. Yo. Ya siap Pak. Ya mungkin ada lagi. Terima kasih Miss Yanti. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Mohon izin bertanya Pak Iwan. Ya silakan Bu Yuni. Ini terkait yang tadi BDR tadi ya.
kan kolaborasi ya, kelas 1A, 1B. Nah, saya ini kan sedang PPG, Pak Iwan. Terus bagaimana menyikapinya ya, Pak Iwan? Sementara PPG mulai jam 7 pagi. Baik Pak, langsung aja Pak. Oke. Ini ada dari Bu Yuni, PPG, sedang PPG katanya Bu, Pak. Baik, yang terkait yang hal-hal urgent, ya Bapak Ibu ada berhalangan dan seterusnya nggak masalah gitu. Udah, yang penting terlapor gitu ya. Yang penting terlapor dan Ibu bisa mengganti mau di kapan posisinya gitu. Yang tadi kalau Ibu PPG berarti setelah PPG pasti saya tetap tagih nanti gitu kan. Insya Allah Karena saya harus melihat minimal 1-2 kali saya punya data dari Bapak Ibu. Ya, 1-2 kali supervisi, ada datanya, nanti saya evaluasi apakah perlu tindak lanjut lagi atau mau cukup sampai di situ, kan gitu. Nah, ini kembali lagi supervisi pun mengejar target untuk di PKKS. Ya, di PKKS ini. Terus juga teman-teman selain yang tadi urgent kan banyak nih, bukan PPG saja. Monggo silakan yang hari H cari-cari undangannya kok nggak ada, tahu-tahu saya belum sudah mengirimkan informasi bisa atau tidaknya, satu. Yang kedua juga terkait RP administrasi pembelajarannya sudah dikirim sehari sebelumnya. Jadi kan terkait dengan saya supervisi, saya harus punya data kan gitu. Perencanaan Ibu seperti apa dan bagaimana, nanti saya analisis atau kita sama-sama melihat gitu kan. Jadi untuk semua teman-teman administrasinya dikirim sehari sebelumnya. Misalnya Senin nih, yang sudah mulai. Bapak Ibu berarti sudah ngirim di hari Minggu, ya. Apa Minggu hari kerja? Ya terserah, kalau hari kerja berarti hari Jumat Bapak kirim gitu. Jumat hari sekarang, besok maksudnya gitu ya. Baik, itu saja Pak Iwan dan Bu Yuni ya. Tadi saya lupa tuh namanya. Ya, Pak ya. Baik, berarti intinya komunikasi Bu Yuni. Iya, ya. Siap, Pak Oke, Iwan. selalu dikomunikasikan. Mungkin ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, dipersilahkan. Mumpung masih ada waktu, dikeluarkan unek-uneknya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, yang di sekolah, yang rame-rame mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Cukup jelas ya. Bu Ajaipah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Ajaipah? Pak. Cukup? Halo? Oke Pak Iwan, sambil menunggu, mungkin tadi cukup sambil menunggu, ada 2 yang perlu saya ingatkan juga Bapak Ibu, terkait isian data yang PNS, khusus PNS, sekali lagi tolong melaporkan ke saya apakah sudah mengisi atau belum, biar saya tahu perkembangannya, karena ini sudah mulai detik-detik selalu ditanya oleh atasan kita, ya. Jadi paling tidak saya sudah punya data, ini sudah mengerjakan, ini belum, sedang proses dan seterusnya. Jadi nanti japri saja saya ke saya sedang proses, misal seperti itu. Ya, jadi saya menjawabnya sudah bisa dan memantau Ibu untuk bergerak sudah bisa kita lakukan. Itu satu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ada kemarin saya share terkait dengan batik ya. Nah, ini batik Bapak Ibu, program dari wali kota yang harus kita TL tindak lanjut. Memang program ini ya pada intinya sih kita bingung nih, orang dinas juga bingung. Tadi diputuskan udah yang penting PNS-nya saja harus memiliki semua. Tetapi kemudian muncul, nggak ada, PNS semua sama. PNS maupun adalah bagian atau formasi dari wali kota gitu ya, khusus Jakarta Timur. Ya, artinya semua dilibatkan. Nah, Bapak Ibu silakan mengatur saja. Kemarin Bu Yupa yang sudah mengkondisikan. Nah, kita segera, karena memang ini akan digunakan seperti biasa di minggu ke-1 dan ke-4, saya lupa deh. Jadi ada sebulan tuh 2 kali. Dulu batik kita berwarna merah, sekarang dengan kondisi yang sekarang, dikondisikan, ini berarti kita sekaligus tadi dengan biaya kemarin masing-masing Bapak Ibu 250.000 untuk jahit juga masing-masing. Jadi itu yang perlu kita kondisikan saat ini. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, khusus saya bentuk kemarin ada grup baru ya, khusus grupnya PNS.
Nah gitu. Kenapa saya buat seperti itu? Karena memang terkait informasi-informasi yang berkait dengan PNS. Jadi tidak tumpang tindih. Kemarin saya contoh meminta data ada berapa. Yang pertama terkait undangan, ada pelatihan ya. Itu kan diminta 2 orang. Kepala sekolah, kemudian guru kelas atas dan guru kelas rendah. Nah saya minta info ke grup besar ini. Ternyata nggak ada respon. Gitu kan. Wah ini siapa gurunya yang saya harus tugaskan. Ya, nah kemarin akhirnya berlalu begitu aja karena ketumpuk. Jadi kita tidak mengikuti kegiatan kemarin, ya. Nah terus yang kedua juga tadi kita ada kesalahan data mungkin dari atas itu terkait nama Ahmad Slamet, Bapak Slamet Ahmad ya, terkait dengan Pistim 07 sama yang mau pensiun. Nah itu saya minta data, adakah seperti itu? Saya nggak dapat jawaban. Nah saya komunikasi dengan Bu Ikmah, Pak nggak ada begini, tapi ini masalahnya ada undangan gitu, kan perlu konfirmasi yang besar nih. Nah tapi di grup kembali lagi tidak ada respon, saya lihat ya sudah, ini akhirnya memang ini butuh. Nah kaitan dengan PNS ini memang saya khususkan kenapa selain butuh percepatan dan cukup akurat tadi untuk informasinya. Jadi mohon izin, mohon maaf. Mungkin juga nanti bukan ini saja, saya akan nambah grup-grup baru. Misalnya nanti biasanya saya buat grup surat masuk, surat keluar. Nanti saya di dalamnya ada operator, ada wakil kepala sekolah, berarti gitu. Jadi ada surat masuk keluar, mereka langsung baca di situ aja khusus. Gitu. Mengeluarkan surat juga ada di situ, surat masuk gitu. Terus juga biasanya saya buat grup namanya regulasi. Nanti saya wakil kepala sekolah ada grup yang saya anggap membutuhkan regulasi tersebut. Ya. Nah, itu saya bikin grup. Nanti jadi tinggal teman-teman nyari ini pada saat kebutuhan tentang regulasi tinggal nyari gitu ya. Nah, itu saya mau izin terkait hal seperti itu. Nanti kalau memang tidak diizinkan, ya monggo silakan aja. Itu kan karena tidak kekakuan ya. Artinya kalau dianggap memberatkan beban seluruh, monggo silakan keluar atau tidak bergabung nggak apa-apa. Nah, kemudian trik Bapak Ibu untuk mengurangi beban memori di handphone Bapak Ibu semua, tolong Bapak Ibu manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh akun GSE yang dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian manfaatkan oleh Kemendikbud. Nah, di dalam akun-akun tersebut Bapak Ibu ada yang namanya Google Drive. Nah, Google Drive-nya itu tak terbatas. Jadi Bapak Ibu menyimpan data sebesar apapun itu tak terbatas. Ya, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang dan seterusnya. Karena itu merupakan akun-akun yang berbayar yang sudah dibayar oleh Dinas Pendidikan Jakarta dan sudah dibayar oleh kementerian. Jadi tolong manfaatkan Google Drive. Jadi memori yang tadi adanya di handphone dan Bapak Ibu anggap perlu, pindahkan ke Google Drive-nya. Gitu ya, Google Drive-nya yang tadi di dua akun tadi. Itu kemudian fasilitas tadi Bapak Ibu memang harus kita gunakan karena terpantau. Bapak Ibu selaku wali kelas atau guru harus menggunakan akun-akun tersebut yang terpantau. Jadi terpantau, ini sekolah ini bagus. Menggunakannya terlihat data kita. Menggunakan Google Classroom dan seterusnya terlihat keaktifan kita. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau kita fungsikan itu dua. Ya, dua-duanya kita fungsikan. Nah, Bapak Ibu terkait Google Classroom menggunakan di sana juga sama, fasilitas itu juga terbatas ruang. Jadi mohon sekali lagi akun-akun ini diaktifkan. Nanti kalau memang ini bermasalah, masalahnya apa nanti kita pecahkan. Ya, ini kan kemarin sudah dibagi, yang jelas sudah di-download oleh para operator ya, akun-akun ini. Nah, itu tinggal kita menggunakan saja. Nanti mau diintegrasi secara keseluruhan oleh akun-akun Ibu, silakan. Mau terpisah, silakan. Itu tergantung kita menggunakannya. Itu Pak Iwan, tambahan itu saja teman-teman ya terkait fasilitas akun yang diberikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Lanjut. Baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Kayaknya sudah nih ya, udah paham nih kayaknya nih. Cukup kayaknya Pak. Cukup Pak kayaknya Pak. Cukup ya. Cukup. Oke. Baik,
Kalau cukup kita akhiri saja ya Pak ya. Rapat koordinasi di siang hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan juga ayo sama-sama kita bergerak demi kelancaran tugas kita dan nama baik Pisangan Timur 05. Mudah-mudahan semua dalam kondisi aman, nyaman, kita bekerja dengan sukses. Kita akhiri saja rapat koordinasi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Sampai ketemu, salam sehat selalu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua ya, sukses buat kita semua. Izin mengundurkan diri. Silakan kalau mau ngobrol. Ngobrol, silakan. Mau pulang ya.